Ada sesuatu yang hidup di bawah jalan-jalan Philadelphia, sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Ini bukan sekadar cerita horor yang dibisikkan di malam hari. Ini nyata, dan ini sedang berkembang. Selama berbulan-bulan, laporan aneh terus berdatangan dari para pekerja sanitasi kota. Suara-suara ganjil yang menggema dari kedalaman, penyumbatan yang tidak biasa pada pipa utama, dan yang paling mengganggu, temuan zat organik yang tidak dapat diidentifikasi. Awalnya, semua laporan ini dianggap remeh, dianggap sebagai masalah rutin pemeliharaan saluran pembuangan kota yang sudah tua. Tapi kemudian rekaman pertama muncul. Sebuah kamera robot yang dikirim untuk memeriksa penyumbatan di bawah South Street merekam sesuatu yang membuat para teknisi berpengalaman terdiam. Di tengah kegelapan yang pekat, diterangi oleh lampu sorot kecil kamera, ada sesuatu yang bergerak. Bukan tikus, bukan sampah yang terbawa arus. Ini adalah gumpalan besar, berwarna hijau pucat, kibuabuan, yang tampak berdenyut dengan ritme yang lambat dan mantap siluyola sedang bernapas. Inilah awal dari misteri yang kami sebut sebagai Philadelphia Ose. Penemuan ini dirahasiakan dari publik, hanya segelintir pejabat kota dan ilmuwan yang tahu. Ketakutan akan kepanikan massal terlalu besar. Tim kami mendapatkan akses eksklusif ke beberapa dokumen dan kesaksian dari orang dalam yang bersedia berbicara, dengan syarat anonimitas tentunya. Mereka menggambarkan pemandangan di saluran pembuangan bukan lagi seperti infrastruktur kota, melainkan seperti sistem pembuluh darah dari organisme raksasa. Gumpalan-gumpalan ini, yang ukurannya bervariasi dari sekecil kepalan tangan hingga sebesar mobil kecil, menempel di dinding terowongan, perlahan-lahan merayap dan menyebar. Warnanya yang pucat bersinar samar di bawah cahaya senter, memantulkan kilau basah yang aneh. Teksturnya, menurut seorang pekerja yang hampir menyentuhnya, terasa seperti jeli dingin yang padat. Untuk memahami apa sebenarnya benda ini, sampel kecil berhasil diambil dengan susah payah menggunakan lengan robotik. Sampel itu segera dilarikan ke sebuah laboratorium tua yang tersembunyi di pinggiran kota, fasilitas yang sengaja dipilih karena lokasinya yang terisolasi. Disinilah Dr. Ariston, seorang ahli biologi sel yang brilian namun kontroversial, mulai bekerja. Di bawah mikroskop, apa yang dilihat Dr. Thorne sungguh mengejutkan. Zat ini bukanlah jamur, bukan bakteri, bukan pula koloni mikroorganisme yang kita kenal. Ini adalah sesuatu yang benar-benar baru. Sel-selnya tidak memiliki struktur yang jelas, namun mereka menunjukkan tingkat organisasi yang luar biasa tinggi. Mereka berkomunikasi satu sama lain menggunakan sinyal biokimia yang kompleks, memungkinkan seluruh massa untuk bertindak sebagai satu entitas tunggal. Mereka menunjukkan kemampuan regenerasi yang luar biasa. Saat dipotong, bagian yang terpisah akan segera tumbuh kembali, dan potongan kecil itu sendiri akan mulai berkembang menjadi massa baru. Yang lebih mengkhawatirkan adalah sifatnya. Zat ini tampaknya memakan limbah organik di saluran pembuangan, mengubahnya menjadi energi untuk tumbuh. Ini adalah mekanisme pembersihan yang sangat efisien, tetapi juga sangat tidak terkendali. Pertumbuhannya eksponensial. Berdasarkan data pemetaan awal, massa ini telah menyebar ke hampir 30% dari sistem saluran pembuangan utama kota dalam waktu kurang dari 6 bulan. Model komputer memprediksi bahwa jika pertumbuhannya tidak dihentikan, seluruh sistem bawah tanah Philadelphia bisa sepenuhnya tersumbat dalam waktu 1,5 tahun ke depan. Konsekuensinya akan sangat mengerikan. Banjir limbah massal, penyebaran penyakit, dan kelumpuhan total infrastruktur kota. Dari mana asal zat misterius ini? Teori pun mulai bermunculan. Salah satu hipotesis yang paling kuat menunjuk pada sebuah insiden yang terlupakan beberapa dekade lalu. Sebuah kecelakaan di fasilitas penelitian bioteknologi yang sekarang sudah ditinggalkan. Diduga melepaskan prototipe organisme rekayasa genetika yang dirancang untuk mengurai limbah industri. Proyek itu dihentikan karena hasilnya yang tidak stabil dan berpotensi berbahaya. Mungkinkah organisme ini tidak mati, melainkan beradaptasi dan berevolusi di lingkungan kaya nutrisi di saluran pembuangan? Kami mengunjungi reruntuhan laboratorium tersebut. Bangunan itu tampak menyeramkan, ditumbuhi tanaman liar dan dilupakan oleh waktu. Di dalamnya, kami menemukan catatan-catatan penelitian yang sudah lapuk, berbicara tentang proyek pemulihan bioorganik dan kegagalan dalam mengendalikan tingkat replikasi yang tidak terduga. Sebuah entry terakhir yang ditulis dengan tangan tergesa-gesa hanya berbunyi, "Subjek telah menembus penahanan. Tidak bisa dihentikan. Tuhan, tolong kami.
Kembali di laboratorium Dr. Thorne, situasinya semakin tegang. Zat itu menunjukkan tanda-tanda kecerdasan primitif. Ia bereaksi terhadap rangsangan eksternal seperti cahaya dan getaran. Ketika para peneliti mencoba memperkenalkan berbagai bahan kimia untuk membunuhnya, massa itu tampaknya beradaptasi, mengubah komposisi kimianya sendiri untuk menetralkan ancaman. Ini bukan sekadar gumpalan sel. Ini adalah organisme yang belajar dan bertahan hidup. Dalam satu eksperimen yang mengerikan, sampel itu mulai membentuk struktur seperti sulur, merayap keluar dari cawan Petri, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Para ilmuwan terpaksa meningkatkan protokol keamanan, menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan masalah lingkungan, tetapi juga dengan bentuk kehidupan yang berpotensi berbahaya. Kepanikan mulai merayap di antara tim rahasia yang menangani krisis ini. Berbagai metode coba dipertimbangkan. Membanjiri saluran pembuangan dengan bahan kimia keras, risikonya adalah mencemari pasokan air kota dan sungai Delaware secara permanen. Menggunakan api, panas yang hebat mungkin bisa membunuhnya, tetapi juga berisiko memicu ledakan metana yang terperangkap di terowongan yang bisa meruntuhkan jalan-jalan di atasnya. Setiap solusi tampaknya membawa bencana yang lebih besar. Mereka terjebak. Sementara para pejabat berdebat dalam ropet-ropet tertutup. Gumpalan di bawah kota terus tumbuh, semakin kuat, semakin besar, dan mungkin semakin pintar. Sebuah terobosan datang dari arah yang tidak terduga. Dr. Thorne, saat mempelajari cara sel-sel itu berkomunikasi, menemukan sebuah kelemahan. Mereka menggunakan frekuensi getaran sonik tertentu untuk menjaga koherensi mereka sebagai satu massa. Tanpa sinyal ini, koloni akan kehilangan koordinasi dan mulai hancur menjadi sel-sel individual yang tidak berbahaya. Teorinya adalah, jika mereka bisa menyiarkan frekuensi tandingan dengan kekuatan yang cukup ke seluruh jaringan saluran pembuangan, mereka bisa secara efektif mematikan organisme tersebut tanpa menggunakan bahan kimia atau kekerasan fisik. Ini adalah pertaruhan besar. Tidak ada jaminan itu akan berhasil, dan jika gagal, itu bisa memicu reaksi yang tidak terduga dari organisme tersebut. Mungkin membuatnya lebih agresif. Waktu hampir habis. Laporan terbaru dari lapangan menunjukkan bahwa massa itu telah mulai menyumbat pipa-pipa intake air di beberapa fasilitas pengolahan. Ini bukan lagi ancaman di masa depan. Ini adalah krisis yang terjadi sekarang. Keputusan pun dibuat. Sebuah tim khusus disiapkan untuk memasang serangkaian generator sonik di titik-titik strategis di seluruh jaringan saluran pembuangan. Ini adalah misi yang berbahaya. Menavigasi terowongan sempit yang sebagian besar sudah dikuasai oleh makhluk itu. Tim kami mengikuti persiapan mereka, menyaksikan ketegangan di wajah para teknisi dan insinyur yang akan mempertaruhkan nyawa mereka di bawah tanah. Mereka adalah pahlawan tanpa nama dalam perang rahasia ini. Malam, operasi tiba. Langit di atas Philadelphia mendung. Seolah-olah alam pun menahan napas. Di ruang kendali darurat, layar monitor menampilkan citra langsung dari kamera helm para anggota tim. Gambar-gambar itu seperti adegan dari film fiksi ilmiah yang menjadi kenyataan. Dinding terowongan dilapisi dengan substansi hijau yang berdenyut, memancarkan cahaya redup yang menakutkan. Tim bergerak dengan hati-hati, memasang perangkat satu persatu. Suara napas mereka yang berat memenuhi saluran komunikasi. Beberapa kali sulur-sulur dari massa itu bergerak ke arah mereka, seolah-olah merasakan kehadiran penyusup. Setelah berjam-jam yang menegangkan, semua generator terpasang. Dr. Thorne berdiri di depan konsol utama. Tangannya gemetar saat melayang di atas tombol aktivasi. Seluruh kota berada di ujung tanduk. Dengan satu tarikan napas dalam, dia menekan tombol itu. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, gumpalan itu tetap diam. Kemudian, perlahan-lahan, denyutnya mulai goyah. Cahaya hijaunya berkedip-kedip tidak menentu. Di seluruh jaringan, frekuensi sonik mulai merambat, mengganggu sinyal internal organisme itu. Massa itu mulai bergetar hebat. Di layar, kami bisa melihat potongan-potongan besar mulai terlepas dan larut menjadi cairan keruh. Di dalam laboratorium, sampel yang disimpan dalam wadah juga mengalami proses yang sama. Berubah dari gumpalan padat menjadi genangan lumpur hijau dalam hitungan menit. Terdengar sorak-sorai lega di ruang kendali. Rencana itu berhasil. Ancaman itu telah dinetralkan. Philadelphia telah diselamatkan dari bencana yang tak terbayangkan. Namun, apakah cerita ini benar-benar berakhir? Beberapa minggu setelah insiden itu, selama operasi pembersihan rutin di saluran pembuangan, para pekerja menemukan sesuatu yang aneh.
Sisa-sisa lumpur hijau itu telah hilang. Tetapi di beberapa tempat, mereka menemukan spora mikroskopis yang sangat tangguh, yang tidak terpengaruh oleh frekuensi sonik. Spora-spora ini sekarang tidak aktif, menunggu kondisi yang tepat untuk bangkit kembali. Mungkin dalam bentuk yang berbeda, mungkin lebih kuat. Misteri Philadelphia Uze mungkin telah diredam untuk saat ini. Tetapi pelajarannya jelas. Di bawah permukaan dunia modern kita, ada hal-hal yang tidak kita pahami, dan terkadang solusi yang kita ciptakan hanya menunda masalah yang lebih besar. Pertanyaannya bukan lagi apakah ia akan kembali, tetapi kapan. Dan apakah kita akan siap saat itu tiba? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe untuk investigasi mendalam lainnya.